Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian ruqyah syar'iyyah kita secara online. Insyaallah pagi ini ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, kita akan membahas sebuah tema ya, mengungkap rahasia mengapa tak kunjung sembuh. Banyak orang sakit, namun ketika dia berusaha melakukan ikhtiar pengobatan, tak juga kunjung sembuh. Sudah ke sana kemari, sudah ke tempat pengobatan A, pengobatan B, namun kesembuhan tak kunjung datang. Mengapa ini bisa terjadi? Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Mengapa seseorang tak kunjung mendapatkan kesembuhan? Tentu ya, kesembuhan itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, memperkenalkan Allah kepada Raja Namrud, maka salah satu yang disebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan atau yang menyembuhkanku. Ya. Kesembuhan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, ikhtiar yang kita lakukan ini ya, adalah sunnatullah yang juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan di saat-saat kita ingin mendapatkan suatu kesembuhan ya, ataupun suatu solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, mengapa banyak orang tak kunjung sembuh padahal dia sudah berusaha dengan sangat maksimal, berobat dengan mendatangi tempat-tempat pengobatan yang banyak, ya, silih berganti, ya. Maka perlu diketahui oleh kita semuanya, ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, ya, bahwasanya ya, masalah apa yang terjadi yang menimpa seseorang tidaklah atau bukanlah terjadi melainkan karena akibat ya, dari perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Kenapa musibah itu datang ya, atau masalah itu datang ya, karena ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri ya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ya, kamu tertimpa satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jelas bagi kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita ya, tertimpa musibah ataupun ujian-ujian berupa sakit misalnya, maka itu adalah
hasil dari akibat dari kelalaian kita, akibat dari keteledoran kita, atau juga akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin agar Allah segera memberikan kesembuhan, atau kita ingin agar Allah segera memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi, termasuk dalamnya penyakit-penyakit yang sedang menimpa kita, maka perlu kiranya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, lalu kemudian kita memohon ampun atas segala salah dan dosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa tersebut, lalu menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya. Oleh karenanya, ketika misalnya kita sakit, lalu kita berdatangi seorang peruqyah misalnya, ketahuilah bahwa peruqyah ya, bukanlah ghostbuster, bukan pemburu hantu, ya, melainkan peruqyah itu hanyalah seorang yang menjalankan ya, atau mengikuti tugas para rasul, ya. Yaitu apa? Tugasnya adalah mensucikan jiwa. Peruqyah, ya, salah satu tugasnya adalah menyadarkan orang yang terkena gangguan jin atau sihir bahwa dia terkena gangguan jin dan syaitan, sebabnya adalah dari dosa-dosa yang bersangkutan. Sihir dan gangguan jin adalah akibat, bukan sebab. Jadi kenapa sihir dan gangguan jin begitu bisa menguasai dengan mudah, begitu bisa mengenai seseorang dengan gampang? Maka bisa jadi hal itu adalah disebabkan dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Maka tugas seorang peruqyah bukan menyembuhkan, karena menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas seorang peruqyah adalah mengajak kepada orang yang sedang mengalami gangguan atau ujian sakit tadi untuk mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, bertobat kepada Allah atas segala dosa, bertobat kepada Allah atas segala khilaf dan salah. Karena apa yang terjadi, ya, bisa jadi itu adalah akibat dari dosa-dosa. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma asobakum mim musibah fabima kasabat aydikum. Ya, tidaklah suatu musibah yang menimpa itu kepada kalian kecuali disebabkan oleh atau akibat perbuatan ya, tangan-tangan kalian sendiri. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, itu bisa memicu terjadinya ya, suatu penyakit ataupun mengundang ya, masuknya syaitan dan ya, gampangnya sihir menimpa kita. Oleh karena itu ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, jika hal itu telah terjadi, gangguan jin ataupun sihir itu menimpa, maka untuk mendapatkan kesembuhan yang cepat, ya, jangan lupa, jangan berfokus pada bagaimana sihir itu ya, dan jin itu pergi atau hilang dari tubuh kita. Tetapi fokuslah kenapa sihir dan gangguan jin itu begitu mudah menimpa kita. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa lalat itu ketika datang di satu tempat, jangan fokus bagaimana cara mengusirnya, tetapi fokuslah mengapa lalat itu datang. Apa yang mengundang sehingga lalat itu senang untuk datang ya, dan betah untuk selalu berada di tempat tersebut. Maka perhatikan bahwa lalat tidak akan pernah ya, mau datang dan betah di satu tempat kecuali karena ada yang menarik
baginya. Dan tidaklah yang menarik lalat itu kecuali adalah sampah yang busuk. Ya. Oleh karena itu, ya, setan juga demikian. Ya. Bahwa tidaklah dia suka kepada seseorang untuk merasuk, mengganggu, ya, bahkan ya, berdiam dalam waktu yang lama dalam tubuh seseorang, kecuali karena ada istana-istana yang nyaman baginya, berupa kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran jiwa, dengki, iri, sombong, ujub, riya, sum'ah, pelit, adu domba, fitnah, dan semua kotoran-kotoran lain, termasuk dalamnya ada syirik. Maka ini ya, akan sangat membuat setan menjadi nyaman dan menjadi betah, bahkan mampu menguasai jasad dan pikiran manusia ya, dengan semaunya, sesukanya, sehingga manusia menjadi tak mampu lagi menguasai dirinya. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, inilah mengapa seseorang ketika terkena gangguan maupun terkena sihir, ya, gangguan jin ataupun sihir, sulit untuk sembuh. Karena apa? Karena bisa jadi masih ada penghalang-penghalang yang membuat Allah belum berkenan untuk memberikan kesembuhan, dikarenakan penghalang-penghalang dosa, dosa yang masih terus terjadi atau belum dimintakan ampun dan ditaubati. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, inilah rahasia mengapa kita kadang sudah capek berobat, sudah capek ya, melakukan ikhtiar untuk kesembuhan, tapi kesembuhan tak kunjung hadir. Selanjutnya ada 3 pilar yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Yang ini meskipun kondisi kita dibungkus atau selalu dibarengi dengan ujian-ujian yang berat, namun kalau kita punya 3 pilar ini, maka insya Allah akan tetap mendapatkan atau merasakan kebahagiaan hidup. Yang pertama al-khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah. Ini akan menyebabkan seseorang tidak berani untuk berbuat maksiat. Ketika dia memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, maka insya Allah ia pun akan terhindar dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang kecilnya dosa, tetapi pandanglah kepada Zat yang maha besar, yang mana kita berbuat dosa itu adalah sedang bermaksiat kepada Zat yang maha besar. Ya. Maka al-khasyah ini perlu kita tumbuhkan pada diri-diri kita. Yang kedua, at-ta'at, taat kepada Allah. Ya. Ketaatan kepada Allah ini akan menyebabkan seseorang masuk surga. Ya. Dia akan mudah untuk menuju jalan-jalan, meniti jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan akan mengundang ridhonya Allah, akan mengundang rahmatnya Allah, yang kemudian dengan ridho dan rahmat Allah itulah kita akan masuk surganya. Kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas amal-amal, kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, yang mana semua itu menjadikan Allah ridho sehingga mau memberikan rahmatnya kepada kita. Yang ketiga, al-yakin, yaitu keyakinan yang kuat, yang mana keyakinan yang kuat ini akan menyebabkan seseorang tabah di dalam menghadapi musibah. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya, ketika kita sudah yakin bahwa kehidupan ini yang saat ini kita jalani hanyalah sifat sementara saja, ada kehidupan setelah ini yang lebih abadi, yang lebih kekal, maka ketika kita meyakini hal tersebut,
insya Allah, ujian apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang menghampiri, yang sedang menimpa kita, kita akan mampu untuk terus bersabar, tabah, dan tetap bertawakal kepada Allah. Tidak berputus asa dan tidak merasa kecil hati, juga tidak berprasangka buruk atas apa yang menimpa kita. Orang yang yakin, dia akan senantiasa merasa bahwa musibah itu tidaklah akan selamanya. Musibah itu tidak akan kekal di dunia ini. Dia akan berakhir cepat atau lambat. Dan yang kekal adalah kehidupan di akhirat kelak, yang mana apabila kita bersabar dengan ujian, insya Allah dia akan menjadi sebab tingginya derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul bala itu akan diberikan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Samping dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dia akan diberi kesempatan terkabul doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga disediakan tempat yang sangat tinggi di surga kelak, khusus bagi mereka orang-orang yang manakala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bersabar, ia tabah. Dan ini semua akan bisa dilalui jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 pilar yang apabila ada pada diri seseorang, apapun kondisinya, ia tetap akan bahagia. Yaitu al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa takut itu ia tidak berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu at-ta'at, ketaatan yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu akan mengundang ridha Allah dan juga rahmatnya, sehingga ia akan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-yakin, keyakinan yang kuat kepada Allah, sehingga ia mampu menghadapi semua jalan kehidupan, lika-liku kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan, termasuk ujian-ujian yang kecil maupun yang besar, dengan penuh ketabahan, dengan penuh kepasrahan, tawakal, dan juga tentunya dengan penuh husnuzon kepada Allah bahwa semuanya akan berakhir dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan tidaklah dunia ini kecuali kehidupan yang sementara saja, dan akhirat adalah kehidupan yang abadi, yang harus menjadi tujuan utama, yang harus tempat yang paling diinginkan dan tempat yang paling dirindukan, bukan justru malah betah berlama-lama di dunia, ya, terlalu menikmati fasilitas-fasilitas keduniaan, padahal bisa saja apa yang kita nikmati saat ini justru bisa merugikan akhirat kita dan bisa menghancurkan akhirat yang harusnya kita bisa bahagia, lebih kekal dan lebih abadi di surga kelak. Oleh karenanya, ikhwan al-akhwat dan teman-teman semuanya, ya, jangan terlalu cinta terhadap dunia ini, jangan terlalu merasa nyaman dengan dunia ini, ya, tapi mari jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita beramal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ada manfaat dan semoga kita Allah SWT untuk terus berada di atas jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan lawa yakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.